Pemirsa, para pelaku penganiayaan terhadap 4 petugas kepolisian di Cengkareng, Jakarta Barat berhasil diringkus. Polisi menangkap 9 warga negara asing dan hingga kini masih diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Pasca penyerangan dan pengeroyokan terhadap sejumlah anggota polisi di parkiran apartemen Green Park View, Cengkareng, Jakarta Barat, petugas gabungan dari Polsek Cengkareng, Polres Jakarta Barat, dan Polda Metro Jaya meringkus 9 pelaku penganiayaan. Kronologi penganiayaan terhadap sejumlah petugas ini diduga akibat kesalahpahaman. Para pelaku yang merupakan warga negara asing mendapat informasi adanya pihak imigrasi yang hendak merazia. Padahal para korban penganiayaan adalah anggota cybercrime Polda Metro Jaya yang tengah menyelidiki kasus penipuan online. Data sementara polisi yang menjadi korban penganiayaan berjumlah 4 orang. Kurang lebih ada 3 sampai 4 orang. Dari anggota polisi? Ya, sebagian dari anggota polisi. Pelaku itu WNI atau WNA? Sementara awalnya memang dari beberapa paspor yang kita dapatkan mereka adalah WNA. Dari mana? Untuk sementara kami belum bisa pastikan dari WNA mana. Ada berapa jumlah pelaku yang diamankan? Kami amankan sampai saat ini kurang lebih kami amankan 9 orang. Dugaan adanya motif lain dari penganiayaan terhadap 4 petugas oleh warga negara asing ini masih terus didalami. Hingga kini 9 pelaku penganiayaan masih diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah bersama kami di ujung telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Bapak Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Pak Yusri, ini apa hasil penyelidikan dari 9 pelaku yang telah ditangkap? Terima kasih. Jadi sekarang 11 yang sudah kita amankan. Tadi malam kita amankan dua pelaku lagi ya, warga negara Nigeria, yang sementara ini kita serahkan kepada pihak imigrasi dulu untuk ditangani, dideteksi dan ditangani oleh pihak imigrasi, Mbak. Gitu, Mbak. Baik, disebut ada kesalahpahaman, apa pengakuan dari para pelaku sejauh ini, Pak Yusri? Memang kemarin ada 5 anggota dari tim cyber di Krimsus Polda Metro Jaya yang berdasarkan hasil adanya laporan polisi ya, kemudian melakukan penyelidikan, memapping dan juga pelaku itu ada di apartemen tersebut. Kemudian pada saat kita melakukan atau tim dari cyber coba melakukan penyidikan di tempat tersebut, ternyata ada seseorang yang memang berteriak, ya, meneriaki petugas pada saat itu bahwa ada petugas imigrasi mau razia. Sehingga entah dari mana sekitar 60 warga negara asing langsung mengejar 5 anggota pada saat itu. Sehingga terjadi penganiayaan terhadap anggota. Demikian, Mbak. Baik, bisa diulangi kembali Pak Yusri, ini sudah terkonfirmasi yang ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ada berapa jumlahnya? Total kemarin kan 9 awalnya, terus kemudian kita tambah ada 2 lagi. Ya. Ada 2 lagi pelaku berdasarkan CCTV, pasti ada beberapa lagi pelaku-pelaku yang lain. Karena memang menurut keterangan anggota pada saat itu, memang ada sekitar 50 lebih sampai 60 orang lah ya, yang memang ada di TKP pada saat itu. Nah, sehingga yang lainnya masih melarikan diri, itu ada sekitar 11 yang itu sudah kita amankan dan kita serahkan untuk dideteksi dan diperiksa oleh pihak imigrasi, Mbak. Dari 11 pelaku ini merupakan pelaku utama termasuk provokator dari kejadian? Masih kita dalami semua, Mbak. Nanti kita masih terus berkoordinasi dengan teman-teman dari imigrasi, Mbak, untuk kita lakukan latihannya. Kemudian selanjutnya ini akan dijerat pasal apa, Pak Yusri? Makanya kita masih koordinasi, sementara ini kita masih lakukan pemeriksaan, menyerahkan dulu ke imigrasi ya, nanti akan kita lakukan ke pasal 170 penganiayaan nanti ya, dan bersama-sama nanti arahnya ke sana, tetapi nanti coba kita masih berkoordinasi dengan teman-teman imigrasi untuk mendata mereka semuanya, apakah kemungkinan mereka memang warga negara asing terdata atau memang gelap, karena memang pada saat itu kan kita lakukan dari tim Krimsus memang lagi ada kegiatan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan di media online pada saat itu, Mbak. Dari informasi yang didapatkan, bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Apakah polisi masih melakukan penjagaan ketat? Sudah kondusif ya, kita sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Barat untuk membantu pengamanan di sana, juga sekalian mencari pelaku-pelaku yang lain. Terus kemudian juga anggota yang 5 kemarin itu memang sudah kondisinya luka ringan ya. Kemarin sudah berobat dan sekarang sudah kembali ke kediaman masing-masing. Demikian, Pak.
Baik, untuk sementara terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Hanya karena emosi tertimpa palang pintu parkir, 2 pengendara motor di Bandung, Jawa Barat menganiaya petugas parkir sebuah rumah sakit dengan golok. Setelah buron selama hampir seminggu, pelaku akhirnya ditangkap polisi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap petugas parkir Rumah Sakit Al Ihsan, Balendah, Bandung, Jawa Barat. Kedua pelaku ditangkap di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kedua pelaku berinisial AS dan AT ini berasal dari daerah yang sama, yakni Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa 23 Juni lalu. Pelaku yang tidak sengaja tertimpa palang parkir emosi dan menganiaya petugas parkir bernama Lutfi. Pelaku menyabetkan golok ke tangan, kaki, serta paha korban. Yang 2 sudah keluar, Iya. yang 1 ketiban. Nah terus yang terkiban itu langsung dia mukul ke petugas. Oh itu alasannya. Tapi rusak si Lutfi. Cuma tangan si ama ini, kena golok. Aksi penganiayaan para pelaku ini terekam oleh CCTV yang berada di tempat parkir. Video rekaman CCTV ini pun menjadi barang bukti bagi polisi untuk mendalami kasus ini dan menangkap para pelaku. Melaksanakan identifikasi terkait dengan pelaku yang terekam dari CCTV. Selanjutnya dari jajaran kami melakukan identifikasi lebih lanjut dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang sudah dikantongi namanya. Sementara itu akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka serius di bagian tangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Safat Endrawan, iNews melaporkan. Akibat busana terlilit rantai, sepeda motor seorang wanita di Lebak, Banten mengalami cedera parah. Warga membantu proses evakuasi korban yang terjepit. Seorang wanita terjatuh dari sepeda motor karena kain bajunya terlilit rantai motor. Dalam sebuah video amatir, korban menahan rasa sakit karena salah satu lengannya masuk ke jari-jari sepeda motor milik rekannya. Kondisi ini membuat warga berdatangan untuk membantu mengeluarkan lengan korban yang terjepit. Dari keterangan warga, korban dan rekannya melintasi Jalan Raya Maulana Hasanuddin, tepatnya di Tanjakan Ciberum, Lebak, Banten. Saat itu korban memakai baju panjang berwarna hitam. Diduga baju panjang tersebut terlilit rantai sepeda motor trail yang mereka tumpangi. Korban langsung terpental ke aspal hingga lengan kirinya ikut masuk ke dalam jari-jari motor. Korban merupakan warga Labuan Pandeglang, Banten, sementara rekannya merupakan warga Jambu, Rangkas Bitung, Lebak. Yang naiknya cewek, terus gamisnya kena di jari-jari. Terus setelah itu anak-anak sini pada kumpul, pada bawa gunting. Saya tahu gamis nyangkut ke jari-jari motor. Terus sesudah saya dibuka, tangan si cewek itu pada patah, 3 kali patah. Proses evakuasi lengan korban berlangsung hampir 1 jam. Korban langsung dibawa ke kediamannya di Pandeglang, Banten setelah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Dari kejadian ini diharapkan seluruh masyarakat agar lebih waspada jika mengendarai motor. Perhatikan pakaian Anda, jangan sampai menjuntai hingga ke bagian area roda motor yang akan menyebabkan baju Anda tersangkut di rantai motor. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.